Poin A. Pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus ini, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penyalahgunaan untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas. Misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah. Proses memperoleh aset tetap baik melalui pembelian, konstruksi, atau penyewaan. Yang kedua yaitu penggunaan. Pemanfaatan aset dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Tindakan untuk menjaga aset tetap agar dalam kondisi yang baik dan beroperasi dalam efisien termasuk perbaikan dan perawatan rutin. Yang keempat yaitu amortisasi, pengukuran nilai aset dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pemakaian atau depresiasi. Yang kelima yaitu penghapusan, merupakan proses penghapusan aset dari catatan perusahaan ketika sudah tidak lagi digunakan, baik karena dijual, dibuang, atau diperbarui. Yang keenam yaitu penggantian, merupakan pembaruan atau penggantian aset yang sudah usang atau sudah tidak efisien lagi. Selanjutnya yaitu akun yang mempengaruhi aset tetap. Yang pertama ada pembelian aset tetap. Akun ini mencatat pembelian aset tetap baru seperti mesin, peralatan, gedung, atau kendaraan. Yang kedua yaitu pembayaran, merupakan mencatat pembayaran tunai atau pembayaran melalui kredit untuk aset tetap yang telah dibeli. Yang ketiga yaitu penyusutan. Akun ini mencatat penyusutan nilai aset tetap dari waktu ke waktu sebagai refleksi dari penggunaan aset tersebut selama masa pakainya. Keempat yaitu biaya pemeliharaan. Biaya-biaya untuk memelihara aset tetap seperti perbaikan, perawatan, atau peningkatan nilai dicatat dalam akun ini. Selanjutnya yaitu penjualan atau pembuangan aset. Akun ini digunakan untuk mencatat hasil penjualan atau pembangunan aset yang sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya yaitu nilai buku. Akun ini mencatat nilai buku aktual dari aset tetap setelah memperhitungkan penyusutan dan penyesuaian lainnya. Selanjutnya yaitu nilai penyusutan akumulasi. Akun ini mencatat total penyusutan yang sudah terjadi. Tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, ada ketepatan pencatatan, di mana memastikan bahwa semua aset tetap telah dicatat dengan benar dalam buku-buku akuntansi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada kelengkapan aset, di mana memastikan bahwa semua aset tetap yang dimiliki perusahaan telah diidentifikasi dan dicatat dengan benar, termasuk aset yang disewa atau yang sedang diperbaiki. Yang ketiga, ada penyusutan yang tepat, di mana memastikan bahwa penyusutan aset tetap dihitung dengan benar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, ada keabsahan transaksi, di mana memeriksa keabsahan transaksi yang terkait dengan aset tetap, seperti pembelian, penjualan, atau pembuangan aset, untuk memastikan tidak adanya kecurangan atau kesalahan. Yang kelima, ada perlindungan aset, di mana memastikan bahwa aset tetap dijaga dan diawasi dengan baik untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, ada kepatuhan hukum, di mana memeriksa perusahaan apakah sudah mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Yang terakhir, ada penilaian aset, di mana memastikan bahwa nilai aset tetap tercermin dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan, baik itu melalui penilaian yang objektif ataupun dengan mengacu pada harga pasar yang relevan. Kemungkinan dalam pencatatan dalam aset. 1. Tidak mencatat aset baru. Terkadang perusahaan gagal mencatat aset tetap yang baru dibeli sehingga aset tersebut tidak dimasukkan ke dalam buku-buku akuntansi. 2. Penyusutan yang salah. Kesalahan dalam menghitung atau mencatat penyusutan bisa terjadi baik itu karena kesalahan perhitungan atau pencatatan. 3. Pencatatan ganda. Terkadang aset tetap dicatat lebih dari sekali dalam sistem akuntansi,
menyebabkan angka yang tidak akurat dalam laporan keuangan. 4. Kehilangan aset. Aset tetap yang hilang atau dicuri mungkin tidak dicatat sebagai kerugian, menyebabkan ketidakcocokan antara jumlah aset yang sebenarnya dan yang tercatat. 5. Pemeliharaan tidak tercatat. Biaya pemeliharaan atau perbaikan yang signifikan mungkin tidak dicatat dengan benar, menyebabkan angka yang tidak akurat dalam neraca. 6. Penilaian yang tidak tepat. Kesalahan dalam menilai nilai aset tetap, baik itu penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat. Terakhir, tidak mencatat disposisi. Aset yang sudah tidak digunakan atau dijual mungkin tidak dicatat dengan benar saat dibuang atau dijual, menyebabkan ketidakcocokan dalam laporan keuangan. Poin F. Pengendalian aset tetap. Yang pertama, pendaftaran dan pencatatan. Mencatat semua aset tetap yang dimiliki perusahaan secara akurat, termasuk detail seperti tanggal akuisisi, nilai, lokasi, dan informasi lainnya. Yang kedua, penilaian dan penyusutan. Menghitung nilai aset tetap secara berkala dan mengurangkan nilainya melalui penyusutan atau amortisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, pemeliharaan dan perawatan. Menetapkan prosedur rutin untuk pemeliharaan dan perawatan aset tetap guna memastikan aset tetap dalam kondisi baik dan beroperasi dengan efisien. Yang keempat, pengendalian fisik. Melakukan pengawasan fisik terhadap aset tetap seperti penguncian, pengamanan, atau tanda pengenal untuk mencegah pencurian atau kerusakan. Yang kelima, verifikasi dan rekonsiliasi. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap aset tetap untuk memastikan keberadaan dan kecocokan dengan catatan yang ada. Yang keenam, penghapusan yang tepat. Ini mencatat nilai buku aktual dari aset tetap setelah perhitungan, penyusutan, dan penyesuaian lainnya. Yang ketujuh, pemantauan dan pelaporan. Memantau kerja aset tetap secara teratur dan menyajikan laporan yang relevan kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. TOC, Theory of Constraints. TOC adalah pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan hambatan atau kendala yang menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya yang berjudul The Goal. Konsep dasar TOC adalah bahwa dalam setiap sistem ada satu atau beberapa kendala yang membatasi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan. 3 langkah pendekatan TOC. Yang pertama, identifikasi kendala. Langkah pertama adalah mengidentifikasi hambatan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan sistem. Kendala dapat berupa proses, sumber daya, atau kebijakan yang membatasi kinerja keseluruhan. Yang kedua, eksploitasi kendala. Setelah kendala diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memanfaatkan kendala tersebut sebaik mungkin dengan meningkatkan efisiensi, memprioritaskan penggunaan sumber daya, atau melakukan perubahan lain untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Yang ketiga, subordinasi. Langkah terakhir adalah menyesuaikan kegiatan dalam sistem agar mendukung kinerja kendala yang telah dieksploitasi. Ini berarti mengubah proses, kebijakan, atau alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa kendala tidak menjadi hambatan lagi. Contoh dari TOC, yang pertama, dalam sebuah pabrik, mesin yang paling lambat dalam proses produksi dapat diidentifikasi sebagai kendala. Manajemen dapat menggunakan TOC untuk memanfaatkan mesin ini sebaik mungkin dengan memastikan bahwa tidak ada waktu henti yang tidak perlu dan bahwa mesin tersebut diberi prioritas dalam alokasi pekerjaan. Yang kedua, dalam rantai pasokan, titik-titik yang paling lambat atau paling rentan terhadap gangguan dapat dianggap sebagai kendala. TOC dapat digunakan untuk mengelola risiko di titik-titik ini dan mengembangkan strategi cadangan untuk mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, dalam proyek konstruksi, tahap-tahap yang memakan waktu paling lama atau memerlukan sumber daya yang langka dapat diidentifikasi sebagai kendala.
Pendekatan TOC dapat membantu proyek mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan memprioritaskan pekerjaan untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu. Substantive test. Substantive test atau prosedur audit aset tetap adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai dan relevan mengenai kewajaran dan kebenaran saldo dan transaksi yang terkait dengan aset tetap suatu entitas. Tujuan dari substantive test ini adalah untuk menilai apakah aset tetap telah diakui dengan benar, disusutkan dengan tepat, dan apakah ada masalah material yang perlu dilaporkan. Contoh dari substantive test yang pertama, pemeriksaan fisik. Auditor dapat melakukan inspeksi fisik langsung terhadap aset tetap untuk memastikan keberadaan dan kondisi fisiknya sesuai dengan yang dicatat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, pemilikan dan keabsahan. Auditor dapat memeriksa dokumen kepemilikan seperti sertifikat atau kontrak untuk memverifikasi bahwa aset tetap tersebut dimiliki dan sah secara hukum oleh entitas. Yang ketiga, pembenaran biaya. Auditor dapat memeriksa dokumen pendukung seperti faktur pembelian, kontrak, atau kwitansi untuk memastikan bahwa biaya yang terkait dengan akuisisi, pembangunan, atau perbaikan aset tetap telah diakui dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, penyusutan. Auditor dapat menguji perhitungan penyusutan untuk memastikan bahwa metode dan tarif penyusutan yang digunakan oleh entitas sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku dan bahwa penyusutan telah dihitung dengan benar. Yang kelima, pengujian penyimpangan. Auditor dapat memilih sampel transaksi terkait dengan aset tetap dan memeriksanya secara rinci untuk mencari penyimpangan atau kesalahan yang mungkin ada. Yang keenam, pengujian substansi. Auditor dapat melakukan analisis substansi terhadap saldo dan transaksi yang signifikan yang terkait dengan aset tetap untuk menilai kewajaran dan kebenaran mereka.